Halo Coach Doni, apa kabar Coach siang ini Coach? Halo, Ya. selamat siang Kak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Coach. Kak Cindy apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Coach. Wih, sehat juga ya? Semoga kita semua sehat ya. Iya benar. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk juga bunyikan lonceng agar para healthies dan Bapak Ibu sekalian dapat notifikasi tentang video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Jadi secara organisasi Kak Cindy telah terjadi perubahan secara begitu juga secara individu Kak Cindy. Sudah terjadi perubahan yang luar biasa besar dan kita ada di dalam perubahan itu. Dengan demikian, ya kita harus mengantisipasi perubahan itu sehingga perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Jadi Coach, untuk perubahan yang sekarang ini yang begitu berarti begitu besar pengaruhnya terhadap bisnis secara keseluruhan Coach? Kak Cindy, kalau sampai bicara ke perubahan ini, ya, waduh, banyak sekali yang bisa kita bicarakan ya Kak Cindy ya. Kemudian terus terang sangat besar Kak Cindy. Semua usaha kena dampaknya. Iya. Namun secara individu mereka semua menerima konsekuensi ini. Nah, perubahan ini juga yang membuat orang sadar loh ya Kak Cindy ya. Ini menurut saya karena konsekuensi dari dampak inilah membuat orang menerima apa adanya gitu Kak Cindy. Dan saya sampai membayangkan karena dia juga bertanya gimana kita membuat supaya terbaik. Saya bilang itu. Jadi Kak Cindy sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Nah, ini juga kan yang membuat perubahan yang terjadi mengikuti arus global dan kita juga betul-betul harus lebih lihat pendekatan apa yang harus kita lakukan supaya dapat mengantisipasi kembali lagi itu ke tadi itu. Ya, untuk organisasi sukses atau individu yang sukses itu akan mendapatkan, kemudian menanamkan, kemudian menerapkan pengetahuan yang bisa digunakan dia untuk masuk ke dalam kebaharuan baru itu atau perubahan baru itu, ya kan, atau perubahan di tangan Anda itu. Jadi harus betul-betul mendapatkan apa yang kira-kira peluang-peluang baru, kemudian dia juga akan bisa menanamkan itu sebagai bekal awal, kemudian juga dia menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia miliki, kemudian itu bisa digunakan baik secara individu atau kita bicara individu aja, ya secara individu untuk kita lebih kreatif dan inovatif tuh Kak Cindy. Iya. Iya, karena kan ya sekarang kan perubahan di tangan Anda. Iya, betul. Nah, itu yang membuat kita harus betul-betul lebih kreatif, kita lebih inovatif. Lalu kalau kita sudah misalnya kita lakukan sesuatu dalam bentuk produk, carilah produk-produk yang inovasi yang sesuai dengan tren saat ini gitu. Yang up to date sesuai dengan tren saat ini, ya kan? Nah, karena apa? Pandemik ini sudah membuat kita untuk berpikir ulang tentang strategi-strategi untuk berkreasi terhadap strategi itu, kemudian berinovasi sesuai dengan apa yang ada saat ini. Nah, jangan stres untuk hal itu. Jangan stres untuk hal itu sehingga kita diberikan
menciptakan betul-betul nuansa-nuansa baru, ya kan? Hormon endorfin itu akan keluar dari kita sehingga kita nyaman dan kita mulai berpikir tentang hal-hal yang baru seperti itu, Mas. Jadi kalau mau bicara soal antisipasi dan pengaruhnya terhadap bisnis saat ini, aduh nggak usah kita bicara jauh-jauh, semua terpuruk ke sini. Tapi yang penting adalah gunakan apa yang ada pada kita, gunakan apa yang sudah kita dapatkan, kemudian tanamkan itu menjadi hal yang baru, lalu menerapkan pengetahuan yang ada di kita itu, dan digunakanlah inovasi-inovasi baru sepanjang kita harus kreatif mencari inovasi-inovasi. Begitu Kak Cindy. Begitu. Baik Coach. Jadi Coach, untuk perubahan-perubahan ini, apakah memberikan pengaruh yang signifikan juga terhadap rumah sakit dan klinik juga Coach? Cindy, kalau itu nggak berpengaruh, acara kita nggak ada nih Kak Cindy. Iya Coach. Kalau itu nggak ada Kak Cindy, nggak ada acara ini. Besar Kak Cindy. Nah, secara bisnis rumah sakit betul-betul bisnis rumah sakit gugup. Saya nggak bisa bicara, ini konteksnya rumah sakit dan klinik itu gugup. Cemas ada di sana, stres ada di sana, yang membuat mereka sendiri mau bilang kalang kabut ya. Nah, tapi itulah yang diberikan lagi dalam keadaan menurun seperti itu, kan akan muncul ide-ide kreatif yang kan tadi kita bicarakan ya, inovasi-inovasi yang kreatif yang kita sudah bicarakan tadi itu. Nah, dan saat ini terus terang, walaupun revenue menurun, saat ini mulai bergairah lagi tuh, mulai muncul lagi tuh kasih. Muncul, terjadi inovasi-inovasi di sana. Iya. Mereka gunakan online yang saat ini media sosial yang pernah kita sampaikan mungkin di sesi pertama, kedua, ketiga itu kan Kak Cindy, dan itu lakukan. Sekarang dokter udah banyak top di mana-mana tuh Kak Cindy. Begitu kita buka media sosial yang rumah sakit itu punya, semua dokter udah ada kayak artis tuh. Oh iya benar. Banyak. Ada sudah dengan gaya-gaya loh, betul. Dan iya, karena apa? Ya mesti produk itu harus ditonjolkan dengan fasilitasnya gitu loh. Apa yang ada di sana, lakukan itu. Iya, lakukan itu. Kenapa kita mesti takut? Mereka melakukan hal-hal yang betul-betul langsung tangani pasien dengan peralatan yang lengkap, pakai APD, pakai face shield, pakai kacamata, pakai masker, pakai sarung tangan, ya lengkap. Dan mereka lakukan itu. Karena apa? Butuh inovasi-inovasi. Jadi sekarang muncul masyarakat rumah sakit itu, para dokter itu, di mana-mana Kak Cindy. Udah menjadi tren tersendiri itu Kak Cindy. Iya. Kalau kita lihat lagi yang dulu nggak ada, informasi pelayanan kesehatan di rumah sakit semua udah munculkan Kak Cindy. Dan hebatnya lagi, rumah sakit pemerintah juga sudah ikut Kak Cindy sekarang ini. Iya, ya seperti itu. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita butuhkan bahwa fungsi marketing, fungsi promosional, fungsi kehumasan itu harus dilakukan hari ini. Dan harus dilakukan sekarang. Betul-betul marketing kita harus jual di dalam hal yang untuk mendatangkan ini. Karena apa? Supaya pasien atau customer kita itu tidak merasa takut untuk datang ke dia kan Kak Cindy. Iya. Jangan sampai mereka rasa takut, terus mereka nggak datang. Nah itu kan yang mesti kita jaga tuh. Nah bahwa nggak perlu takut karena ya di sana juga dokter adalah manusia yang dia juga memproteksi diri dia, takut dia juga kena dari pasien yang dia rawat. Iya. Jadi sama saja. Dengan demikian rumah sakit dan klinik saat ini Kak Cindy sudah terbiasa dengan hal-hal baru ini, ya kan? Sehingga yang new normal diganti dengan adaptasi kebiasaan baru itu sudah terjadi di rumah. Itu Kak Cindy. Terima kasih Coach.